Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Berikut adalah pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Saya Davila Prawidya Azaria, saya adalah dosen Hukum Internasional dalam Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri Nasional Veteran Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai sekilas mata kuliah Hukum Internasional yang akan menjadi materi unjuk kerja dalam video pembelajaran saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan juga mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot SKS. Mata kuliah ini mempelajari secara teoritis, kaidah, asas, prinsip hukum internasional, serta aturan-aturan dalam instrumen hukum internasional yang berguna untuk mengatur hubungan antar negara dan juga antar subjek hukum lainnya selain negara. Kajian mata kuliah ini mencakup dari sejarah perkembangan hukum internasional, sumber-sumber hukum, kemudian subjek-subjek hukum internasional, kedaulatan teritorial, hingga penyelesaian sengketa internasional. Kemudian kebaruan yang dikembangkan dalam mata kuliah ini adalah kajian isu-isu kontemporer global dalam proliferasi hukum internasional seperti fragmentasi hukum internasional serta pendekatan negara dunia ketiga terhadap hukum internasional. Capaian mata kuliah ini ada 4. Yang pertama yaitu mampu mendiskusikan perkembangan teori-teori hukum internasional secara historis hingga terkini yang berorientasi pada kemanusiaan. Capaian yang kedua adalah mahasiswa mampu menggali kajian dari sumber-sumber hukum internasional dengan pendekatan multidisipliner dari perspektif negara-negara berkembang. Kemudian, mahasiswa juga mampu menelaah preseden kasus-kasus hukum internasional di masa lampau dan menganalisis kasus-kasus yang sedang berlangsung di saat ini. Kemudian, capaian yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengevaluasi perkembangan hukum internasional dan memproyeksikan posisi strategis negara berkembang pada dinamika global. Metode pembelajaran yang digunakan oleh perkuliahan ini adalah ceramah karena menitik beratkan pada kajian teoritis sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami melalui tinjauan-tinjauan pustaka. Kemudian yang kedua adalah diskusi interaktif yang diharapkan mahasiswa aktif berdiskusi di kelas baik secara individual dan juga secara berkelompok. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah studi kasus atau problem based learning di mana mahasiswa diharapkan dapat menganalisis kasus-kasus yang berkembang dalam dinamika global dengan teori-teori yang sudah dipahami dalam kajian teoritis. Pada evaluasi pembelajaran ada 3 macam. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif di mana bobotnya adalah 55% yang terdiri dari tugas individu, kemudian tugas kelompok, serta keaktifan mahasiswa di kelas. Kemudian yang kedua adalah UTS di mana bobotnya adalah 20% dan yang ketiga adalah ujian akhir semester di mana bobotnya adalah 25%. Kontrak kuliah yang menjadi tata tertib di kelas selama perkuliahan adalah yang pertama toleransi keterlambatan selama 15 menit, kemudian mahasiswa dan juga dosen diharapkan berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan dari fakultas dan universitas, serta tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk kecurangan akademik. Materi pembelajaran mencakup pada hal yang cukup luas, yakni mulai dari pengantar hukum internasional yang berisi dengan membahas ruang lingkup, definisi, terminologi, dan sejarah berkembangnya hukum internasional, kemudian sumber-sumber hukum internasional, kemudian hubungan hukum internasional dan hukum nasional, kemudian subjek-subjek hukum internasional, lalu pengakuan dalam hukum internasional, kemudian kedaulatan teritorial negara, selanjutnya adalah yurisdiksi negara, kemudian suksesi negara, kemudian tanggung jawab negara, penyelesaian sengketa internasional, hingga pembahasan terhadap isu-isu kontemporer hukum internasional. Kurang lebih referensi yang menjadi rujukan utama dalam perkuliahan ini adalah buku Hukum Internasional Suatu Pengantar dari Profesor Dr. Sefriani, kemudian buku Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum
dari Profesor Latif Latiful Hayat, kemudian pengantar hukum internasional dari Profesor Mokhtar Kusumaatmadja dan Profesor Eti R. Agus, kemudian buku dari Profesor Rafael Domingo berjudul The New Global Law. Selain referensi utama, kemudian juga digunakan referensi penunjang, yaitu ini adalah berbagai buku-buku ajar hukum internasional yang lain, serta artikel ilmiah yang tidak terbatas pada artikel nasional, tetapi juga artikel-artikel internasional. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah hukum internasional. Selanjutnya adalah proses pembelajaran perkuliahan hukum internasional di kelas. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman? Sehat. Ya, sudah siap ya mengikuti perkuliahan pada hari ini? Sebelumnya saya mau tanya, apa ada yang ikut demo kemarin? Oke, jadi tetap jaga diri ya untuk yang ikut demo teman-teman, silakan untuk ikut demo, tapi tetap harus berhati-hati. Oke, baik, kita masuk ke materi hari ini. Minggu lalu saya minta teman-teman untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, ada yang masih ingat kita akan membahas tentang apa di pertemuan ketiga hari ini? Oke, baik, betul, tentang sumber-sumber hukum internasional. Saya harap teman-teman sudah mempersiapkan ya dengan baca-baca secara mandiri terlebih dahulu agar kita bisa lebih aktif nantinya di kelas untuk diskusi. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama nih, sebagai ya menyegarkan lah ya, sekaligus sebagai pemanasan, apa itu sumber hukum internasional? Angkat tangan ya. Bu, izin ya. Saya, sumber hukum internasional itu biasanya lahir dari kebiasaan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat setempat, yang dijadikan sebuah metode gitu untuk mereka mengetahui apa aja batasan-batasan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat seperti itu. Oke, metode. Ada lagi? Ya, silakan. Saya singkatnya sumber hukum itu adalah dasar untuk lahirnya norma hukum yang mengikat. Norma dasar untuk norma hukum melingkat. Oke, baik. Ada lagi? Ya, Mas. Kalau menurut saya sumber hukum itu tempat ditemukannya hukum itu sendiri. Tempat ditemukannya hukum. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, 3 jawaban saya rasa cukup representatif. Baik, memang betul ya tadi yang disampaikan terkait dengan metode, kemudian terkait dengan norma itu sendiri, kemudian juga tempat di mana ditemukannya oleh hukum tersebut, yang mana itu menunjukkan sebetulnya institusi ya. Nah, itu memang sesuai dengan pemaknaan sumber hukum itu sendiri, yang mana sumber hukum itu adalah institusinya. Siapa institusinya pembentuk sumber hukum? Kalau di Indonesia? DPR? Ya kah? DPR? DPD berwenang nggak? Berwenang? Legislatif, ya betul. Kemudian DPRD. Kemudian eksekutif. Berwenang juga nggak untuk membentuk hukum? Berwenang, oke betul. Presiden, kepala daerah, gubernur. Kemudian bahkan di tingkat provinsi dan juga desa bahkan ya, sampai ke desa. Kemudian produk hukum itu sendiri, yang mana di sini adalah peraturan perundang-undangan ya. Kalau dalam hukum internasional, instrumen internasional tentu saja itu adalah konvensi atau mungkin ya bentuk agreement atau mungkin treaty dan lain sebagainya. Kemudian bahkan ya diperluas pemaknaan hukum, sumber hukum itu sendiri ya, yaitu adalah penafsiran terhadap produk hukum itu sendiri. Siapa yang berwenang melakukan penafsiran? MK? Ada lagi? Siapa yang berwenang membuat penafsiran hukum? Hakim, ya betul, hakim. Bahkan hakim yudikatif pun juga sebagai sumber hukum ya teman-teman. Jadi pemaknaan sumber hukum itu sangat luas sekali. Kemudian kriteria untuk menentukan validitas hukum itu sendiri. Jadi kriterianya pun juga menjadi pemaknaan sumber hukum ya. Maka di sini tentu saja ada kesimpulannya. Apakah sumber hukum itu merupakan norma, prosedur, atau metode, atau semuanya sekaligus? Bagaimana? Semuanya sekaligus. Semuanya sekaligus. Kalau prosedur nih berkaitan tentang apa? Beracara.
cara, mekanisme, kemudian ada ya tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Teman-teman sudah ambil belum mata kuliah itu? Oke, beberapa sudah ya. Yaitu adalah prosedur itu sendiri. Nah, kalau dalam hukum internasional ada nggak hukum acaranya? Di mana kalian menemukan hukum acara dalam hukum internasional? Di forum? ICC, ICG. Nah, ya memang betul ya, dalam ICC, dalam ICG, khususnya ICC ya, di sana ada prosedur tata caranya atau hukum acara pidana karena berkaitan dengan individu sebagai subjek hukumnya di sana. Tetapi sebagian besar hukum internasional itu tidak ada hukum acaranya ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari konteks yang lebih luas lagi, hukum internasional itu tidak mengenal prosedur. Prosedurnya sudah langsung dituangkan dengan cara negosiasi. Prosedurnya sudah langsung dituangkan dengan cara, ya sudah, kita bekerja dalam forum-forum internasional begitu ya. Kemudian ada keterwakilan di sana, ada representatif dari kelompok marginal. Siapa yang bisa memberikan contoh? Kelompok marginal itu siapa? Udah belajar hukum hak asasi manusia dong? Kelompok marginal, ada yang bisa berikan contoh? 1, 2 aja. Disabilitas, oke. Ini jangan sampai terpinggirkan ya kelompok marginal ini. Ada lagi nggak? Masyarakat miskin kota. Masyarakat miskin kota, oke. Ada lagi? Masyarakat adat. Masyarakat adat, betul. Masyarakat adat itu bahkan memiliki kursi tersendiri ya teman-teman dalam forum internasional. Karena ya itu tadi ya, seringkali mereka terpinggirkan, mereka tidak terfasilitasi, sedangkan hak-hak mereka pun sebetulnya kan dijamin juga oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oke, kemudian di sini ada dua ya, saya mengutip dua pendapat dari Bessen dan juga Hans Kelsen, yang mana teman-teman saya bebaskan ya untuk mengeksplorasi pengertian sumber hukum menurut pendapat dari ahli-ahli yang lain ya. Yang mana di sana sebetulnya pun juga sama yang tadi kita bahas ya. Bessen berpendapat sumber hukum itu adalah fakta-fakta atau peristiwa yang membuka jalan bagi pembentukan, perubahan, atau penghapusan norma-norma hukum. Nah, di sini ternyata Bessen berangkat dari peristiwa yang mana itu terjadi di masyarakat. Bahkan itu bisa menjadi sumber hukum loh ya. Malah sekarang mungkin kita sering mendengar istilah no viral, no justice, yang mana hukum mungkin dianggap ya sudah seperti ada giumnya ya. Hukum itu selalu tertinggal dari dinamika masyarakat. Karena ya menurut Bessen memang ada kalanya hukum itu mengakomodasi peristiwa. Jadi yang terjadi adalah peristiwanya terlebih dahulu. Kemudian Hans Kelsen berpendapat bahwa sumber hukum itu adalah norma yang memberikan otoritas kepada manusia untuk melahirkan atau menciptakan norma-norma lainnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, piramida Hans Kelsen yang buat itu, kan di situ ada Grundnorm. Grundnorm di sini di Indonesia seringkali dikaitkan dengan posisi Pancasila. Kemudian Hans Kelsen juga berpendapat bahwa sumber hukum itu adalah norma yang berfungsi melahirkan norma-norma turunannya. Nah, di sini adalah fungsi konstitusi itu sendiri ya, teman-teman. Karena dari konstitusi itu kan lahir juga banyak peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya. Oke, ini kita masih memahami sumber hukum secara umum ya, belum masuk dalam konteks hukum internasional. Kemudian kita masuk nih ke konteksnya hukum internasional, yang mana ada pembeda dalam konteks hukum internasional, yaitu adalah hukum formalnya dan juga hukum materialnya. Yang mana di sini tadi kita sudah pelajari hukum formal itu berkaitan dengan hukum acaranya. Yang mana ketika membicarakan individu, nah disinilah pisaunya ya. Jadi membentuk KUHP, membentuk KUHAP itu memang sangat lama sekali prosesnya. Karena di situ loh keadilan itu bisa tercipta. Kalau konteks negara internasional mungkin ini bisa dipinggirkan ya konteks formal ini tadi. Karena kita tidak
tidak membicarakan individu per individu, tetapi secara kolektif di sana. Kolektif ya kita sebagai masyarakat global. Kemudian sumber hukum material. Nah, disinilah titik berat hukum internasional, yaitu materialnya, substansinya. Maka kalau teman-teman buka ya dalam konvensi-konvensi internasional itu sebetulnya ya marwahnya itu di sini, materialnya. Membicarakan tentang hak, kewajiban, kemudian membicarakan bagaimana jika negara melakukan pelanggaran, kemudian bagaimana apa yang harus dilakukan untuk melakukan tanggung jawab itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah sumber hukum internasional. Di sini mungkin teman-teman sudah pernah ya buka statuta internasional, statuta Mahkamah Internasional, di mana di pasal 38 di sana sebetulnya isi pasalnya itu adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutus hukum, dalam memutus sengketa yang diajukan kepadanya, yang diajukan oleh negara tentu saja ya, yaitu ada 5 di sana ya. Ada 5 sumber-sumber hukum tersebut, mulai dari perjanjian internasional, kemudian kebiasaan internasional, kemudian prinsip-prinsip hukum umum, lalu putusan pengadilan, dan juga ajaran ahli hukum. Jadi di sini ya dalam artikel 38 atau pasal 38 ICJ Statute. Nah, di sini yang menjadi utama itu adalah yang berwarna kuning ya teman-teman, yaitu adalah sumber hukum yang memang secara material bisa ditemukan, mulai dari konvensi atau hukum positif ya, konvensi internasional atau produk hukum internasional, kemudian kebiasaan internasional. Ini tidak tertulis, tetapi posisinya ternyata hampir sama dengan konvensi internasional. Bahkan kalau kita pelajari di materi sebelumnya, hukum internasional itu kan tidak bersifat subordinatif, artinya nggak ada hierarki di sana. Jadi ya semua bersifat koordinatif. Yang kuning ini semua itu posisinya setara, teman-teman ya. Jadi 3 utama adalah mulai dari perjanjian, kemudian kebiasaan internasional, dan juga prinsip-prinsip hukum umum. Kemudian di sini ada yang sekunder, yaitu adalah jurisprudence dan juga doktrin. Kira-kira ada nggak yang memahami kenapa jurisprudence dan doktrin itu disejajarkan di sana sebagai sumber hukum sekunder? Jurisprudence itu biasanya negara mana? Biasanya mazhab negara mana nih? Jurisprudence. Anglo-Saxon, betul nggak? Common law, civil law? Common law? Oke. Contoh negaranya, ada yang masih ingat? Negara common law? US. Common law US. Betul kah? Kalau civil law apa? Indonesia? Belanda? Inggris apa dong? Inggris common law? Bingung kalian kan? Ayo, common law apa tuh? Ini saling berkait ya. Common law negara mana? Betul, US. Iya kah? US bukannya civil law seperti Indonesia, sistem presidensial. Nah, ini jadi PR kalian nih. Itu negara sipil nggak sih Bu? Soalnya common katanya dari Indonesia. Oke, Indonesia common law. Gimana? Gimana? Indonesia sendiri masih pakai di undang-undang berbeda sama US yang lebih mengutamakan putusan hakim. US mengutamakan putusan hakim, oke. Maka disebut common law, oke. Yang lain? Gimana nih? Kalau Indonesia provinsi dulu, Karena? kita berpatokan harus betul sama undang-undang setiap memutuskan putusan. Oke, baik. Karena kita masih menggunakan sumber utama itu adalah peraturan perundang-undangan. Oke, betul. Tapi mungkin ada yang nggak benar ya tadi ya, ada kekeliruan. Nah, saya minta kalian untuk mencari sendiri nih, betul nggak sih Indonesia, posisi Indonesia civil law, kemudian tadi US itu adalah common law, dan ya tadi jawaban-jawaban kalian. Silakan koreksi nanti sendiri ya. Saya tunggu pemantapannya nanti di minggu depan ya. Betul nggak sih jawaban kalian itu tadi ya? Jadi di sini
sini kenapa jurisprudens dan doktrin ya itu disejajarkan agar Mahkamah Internasional tidak memiliki kecenderungan atau tendensius gitu ya. Maka ditaruhlah jurisprudens yang mana menempatkan stare decisis, putusan pengadilan itu adalah sumber hukum utama, itu sebagai sekunder agar tidak ada persepsi bahwa Mahkamah Internasional itu adalah putusannya cenderung negara-negara common law. Jadi jangan lupa ya, common law itu adalah jurisprudens sebagai sumber hukum utama, teman-teman ya. Jadi ketika jurisprudens ini dia naik level menjadi sumber hukum primer, maka negara-negara di dunia kan pasti akan bisa ini ya, memberikan persepsi ya, oh berarti Mahkamah Internasional ini cenderung putusannya bersifat common law. Nah, padahal Mahkamah Internasional itu kan harus menjaga objektivitas, harus menjaga netralitas, tidak mengambil tendensi dari bentuk sistem negara manapun. Bahkan hakim-hakim dalam Mahkamah Internasional itu adalah perwakilan seluruh sistem hukum yang ada di dunia. Jadi ada hakim dari negara-negara civil law, dari negara-negara common law, kemudian juga ada dari negara monarki, kemudian ada juga dari negara-negara yang bentuknya kekhalifahan ya. Maka disitulah Mahkamah Internasional itu harus bersifat netral. Oke, baik. Selanjutnya adalah tentang perjanjian internasional. Nah, kita bedah ya, teman-teman. Yaitu di sini sudah ada, mungkin nanti silakan belajar secara mandiri ya, karena ini menjadi topik pendalaman kita selama 1 semester juga ya tentang perjanjian internasional. Karena itulah instrumen utama dalam hukum internasional ya. Di sini sudah ada menurut Konvensi Wina tentang perjanjian internasional, apa yang disebut dengan perjanjian internasional mulai dari istilahnya. Nah, istilahnya itu banyak ya. Ada deklarasi, ada convention, ada agreement, ada treaty dan lain sebagainya. Kemudian definisinya pun juga seperti yang teman-teman lihat di layar. Jadi silakan dibaca ya. Yang mana dia adalah sebuah persetujuan. Dan kemudian ternyata nggak cukup dari konvensi itu saja, akhirnya diperluas dengan Konvensi Wina tahun 1986, di mana di sana memasukkan salah satu pihaknya tidak lagi negara, tetapi organisasi internasional. Dulunya memang kita paham bahwa hukum internasional itu kan sangat state sentris, negara itu aktor utama dan satu-satunya. Tapi kemudian setelah Perang Dunia Kedua, ini semua harus disusun ulang lagi. Maka itulah menandakan adanya pergeseran paradigma hukum internasional klasik menuju modern, yang mana subjek-subjeknya tidak lagi hanya negara sebagai utama dan satu-satunya, tetapi dia harus bergeser podiumnya nih dengan subjek-subjek yang lain. Nah, kita akan belajar juga ya subjek-subjek hukum itu yang di pertemuan minggu depan juga. Oke, kemudian di sini pun juga selaras ya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Ada yang tahu undang-undang apa ini? Undang-undang tentang apa? Undang-undang tentang apa? 24 Tahun 2000. Ada yang masih ingat? Ini undang-undang nasional ya. Iya betul, undang-undang tentang perjanjian internasional. Nah, di sana pun juga mengambil istilah yang sama ya dengan Konvensi Wina, yaitu adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, gitu ya, yang dibuat secara tertulis. Nah, dia harus tertulis ya teman-teman, dia berbentuk hukum positif, dia harus tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kemudian di sini, nah, ada 2 sifat perjanjian internasional. Silakan, ada yang bisa memberikan contoh law making treaty dan treaty contract. Silakan. Ya. Kalau contohnya ya, konvensinya apa aja? Oke. Kalau yang saya tahu, kalau konvensi Wina yang disebut tadi saya sebelumnya, terus ada konvensi Jenewa juga. Oke. Ada lagi? Yang bisa memberikan contoh law making treaty? Termasuk UN clause. Oke, UN clause. Konvensi hukum laut ya. Konvensi hukum laut, treaty contract-nya itu ada perjanjian pajak. Perjanjian pajak P3B. Antara Oke, perjanjian bilateral ya. Ada lagi nggak? Law making treaty dan juga treaty contract.
Treaty kontrak ini biasanya perjanjian yang menghasilkan ya kontrak ya, yang kalian pahami tentang kontrak, yang mana seringkali pihaknya adalah bilateral ya, antara negara A dengan negara B. Misalkan perjanjian tentang kerjasama di bidang pendidikan, di bidang pariwisata atau tenaga kerja. Nah itu lumrah ya, banyak sekali negara yang menjalankan seperti itu. Sedangkan lawmaking treaty ya sebagian besar konvensi-konvensi yang bersifat global seperti tadi ya, konvensi hukum laut, Paris Agreement, konvensi Wina, itu adalah lawmaking treaty. Oke, selanjutnya, nah ini prosedur ya teman-teman, pembuatan pembentukan perjanjian internasional yang mana prosedurnya kurang lebih ya ini. Dan ini pun juga kadangkala ada yang bisa di skip ya. Jadi misalkan kalau para pihak itu dianggap sudah bersepakat begitu, maka sudah bisa langsung menandatangani tanpa ada reservasi dari sana ya. Tanpa ada reservasi, para pihak pun juga bisa langsung memberikan tanda tangannya dan akhirnya konvensinya berlaku. Begitu juga konvensi-konvensi yang mungkin membutuhkan negosiasi panjang bahkan bertahun-tahun ya, itu pun juga ada. Salah satunya konvensi hukum laut. Itu adalah konvensi yang perumusannya memakan waktu 30 tahun. Lama sekali. Hanya di sini. Negosiasi saja lama sekali. 30 tahun. Kemudian akhirnya setelah disepakati ya diterima, ditandatangani dan akhirnya mulai berlaku secara global begitu. Kemudian, ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana kekuatan daya ikat perjanjian internasional jika suatu negara yang telah menandatangani namun tidak meratifikasinya dalam hukum nasional? Bagaimana nih kekuatan mengikatnya? Tetap terikat dalam negara secara global, tapi dalam hukum nasionalnya itu belum berlaku, kecuali perjanjian itu telah diratifikasi ke regulasi nasional, baru masyarakat yang di negara tersebut, misalnya Indonesia, bisa mengikuti aturan yang ada di perjanjian tersebut. Oke, baik. Syeda? Kalau saya itu sama, hampir mirip juga. Mungkin saya menambahkan dengan memberikan contoh aja. Contohnya itu kayak Statuta Roma dan juga perjanjian Paris. Karena kan kalau misalnya perjanjian Paris itu kan itu cuma baru, meskipun sudah ditandatangani oleh beberapa, namun kita lihat kenyataannya masih ada beberapa negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Oke, jadi betul ya teman-teman, kekuatan mengikatnya tetap mengikat negara. Contoh seperti konvensi Wina. Jadi konvensi Wina itu meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut, tetapi dia tetap mengikat Indonesia dalam konteks global, hubungan antar negara sebagaimana hukum internasional itu. Sedangkan dalam negeri ya kita tidak terikat langsung dengan konvensi tersebut karena tidak ditransformasikan ke dalam negeri begitu ya. Kemudian untuk menjembatani kesenjangan ini, kita membutuhkan yang namanya kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional lainnya. Nah, saya minta teman-teman mempelajari yang materi ini untuk bahan diskusi kita, pembahasan kita di minggu depan begitu ya. Sekaligus juga tentang putusan pengadilan, doktrin dan juga sumber-sumber hukum lainnya seperti soft law. Kemudian ada juga keputusan organisasi internasional. Jangan lupa ya, PBB itu kan banyak banget mengeluarkan resolusi di sana ya. Kemudian bagaimana dengan tindakan sepihak atau unilateral dari suatu negara yang mana akhirnya berdampak juga kepada negara-negara yang lain. Kemudian juga ada jus cogens, itu menjadi prinsip hukum umum juga ya, dan juga erga omnes dan produk-produk Komisi Hukum Internasional. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Saya harap teman-teman sudah nantinya di minggu depan sudah mempersiapkan diri sebelum memasuki kelas. Baik, saya akhiri materi kita pada hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.